Yeay! Enaknya. Tidur seharian nggak, Bu? Ini biasanya lalap juga ya, Bu? Iya. Bu, pahit, Bu. Tapi kalau kita luka, kita bisa obat pakai ini, yang mudanya ini. Nggak mau dia keluar. Dia merayap tuh. Ikan ini. Tapi dingin loh, enak loh. Dingin ya? Dingin di muka tuh langsung dingin, enak. Udah siap belum? Yuk ikut saya bertualang ke Kalimantan Barat. Hari baru, tempat baru, cerita baru. Yang ini. Nah, nih kalau udah ngomongin tentang hutan, kebun, itu udah kayak pasar untuk masyarakat. Kayak sekarang nih saya sama Ibu Anong dan juga Ibu Ipei lagi cari salah satu bahan yang memang digunakan untuk menganyam. Atau bahasa sininya apa, Bu, kalau menganyam? Naikasa. Naikasa. Nah, kita udah ketemu pohonnya. Nama pohonnya itu kalau di sini bayung. Boyu. Oh, boyu. Salah. Buat saya yang awam, pohon boyu tuh mirip sama pohon-pohon di sekitarnya. Nah, buat ngebedain, daun bisa jadi petunjuk. Oh, ini yang sudah keringnya. Nah, daunnya kalau boyu itu seperti ini. Kasar. Gatal nggak sih, Bu, ini? Nggak. Gatal juga sih. Oh, tapi saya pegang. Nggak pegang. Di desa Jagoi Babang, Bengkayang, pohon boyu tumbuh liar dengan suburnya. Diameter pohon bervariasi, ada yang gede, ada juga yang tinggi kurus kayak gini. Begini, Bu, caranya kalau mau dites. Oh, ini yang menariknya lagi, ketika kita udah ketemu sama pohon boyu, ini tuh harus ditepuk-tepuk seperti ini dulu. Kalau masih ada suaranya kayak begini, itu tandanya bagus ya, Bu. Kulit kayunya mudah nanti untuk kita lepas dari pohonnya, dan juga getahnya masih banyak. Pohon boyu yang muda masih punya banyak getah. Jadi kulit kayu lebih mudah dikelupas. Coba. Ada gayanya juga. Lepas dari pohonnya, dia nggak mau jatuh ke sana. Kita tarik aja, Bu. Agak di luar ekspektasi sih. Saya pikir pohonnya bakal roboh sendiri karena berat. Tapi ini ternyata nggak begitu berat ya, Bu, pohonnya? Iya. Oh, ini saya pikir. Oh, tapi kalau yang besar berat. Ini saya coba untuk gotong pohonnya, ternyata masih kuat. Dia nggak terlalu berat ya, Bu, ya, karena mungkin itu tadi kandungan getahnya yang masih banyak. Jadi kemungkinan di dalamnya itu agak sedikit kopong ya, Bu, atau kosong. Jadi mau kita coba belah di sebelah sini berarti, Bu? Yap, kayu pohon boyu tergolong ringan. Apalagi dengan batang seperti ini. Lagi-lagi ada tekniknya untuk potong, karena yang mau kita ambil kulit kayunya, jadi harus hati-hati banget. Jangan sampai kulit kayunya itu pecah, dan caranya bukan tebang begini, tapi begini ya, Bu. Untuk pohon batangnya itu begini, dari bawah ke atas, seperti ini ya. Ibunya ketawain. Entah kurang berbakat atau emang gak bertenaga, sepertinya si ibu gemas banget nih lihat cara saya motong. Sabar ya, Bu. Nah, saya berhasil. Kalau udah terpotong, tinggal diseset kulit dari batangnya. Ini apa nih, Bu? Sina. Sina. Ya. Sina. Alat bantu lainnya selain parang, kalau di sini namanya sina. Nah, ini bentuknya seperti pisau. Begini, fungsinya untuk membelah kulit kayunya supaya yang bagian dalamnya itu nggak rusak gitu ya, Bu, ya. Makanya harusnya pakai pisau yang kecil seperti ini. Kalau pakai parang nanti bisa patah. Jadi bagusnya pakai ini.
Makasih ya, Bu. Nih, penggunaan dari alat sinaknya itu pun nggak bisa sembarangan. Jadi satu kali kita tarik dari atas tuh harus satu garis lurus sampai ujung. Jauh sebelum kain mudah didapat kayak sekarang, kulit kayu jadi bahan utama pakaian adat di Kalimantan. Lagi main alat musik ya. Karakter kayu boyu yang unik juga punya fungsi lain. Kedengeran nggak? Sebenarnya batang kayu boyu ini sebenarnya zaman dulunya itu bisa dijadikan alat musik. Karena ketika kita pukul seperti ini, tuh, dia bunyinya tuh bagus ya, Bu. Suaranya tuh nyaring. Batang boyu dipukul supaya kulit kayunya lebih gampang dikelupas. Tujuan dipukulnya sebenarnya biar lemah. saya malah suka dengar suara pukul-pukulnya. Coba lagi, Bu. Rahasianya ada di bagian ujung batang. Setelah terbuka sedikit celah, selipin seutas tali. Terus ditarik perlahan dan kulit kayu mulai terkelupas. Yaps, tahap berikutnya justru yang paling susah. Bukan lagi tenaga, tapi kesabaran. Gak boleh buru-buru, karena sekali robek, sia-sia semua tahap dari awal. Oh, ini saya udah mulai ngerti nih caranya nih. Lumayan ya. Ini bagian tersusah menurut saya untuk memisahkan kulit luar dan juga bagian dalamnya. Karena pertama ada tekniknya, harus hati-hati juga. Dan kita harus sambil dudukin begini nih bagian kulit luarnya. Terus bagian dalamnya kita tarik ke depan dan itu nggak boleh sampai putus ya, Bu ya. Yeay! Akhirnya saya bisa bantuin ibu-ibu untuk pengelupasin kulitnya ini. Kita ambil di bagian dalamnya yang lapisan kedua. Ini lumayan panjang ya, Bu, dan ini emang nggak dipotong. Setelah diambil, masih ada serangkaian tahap buat kulit kayu jadi anyaman tradisional. Nanti saya mau ikut coba, boleh ya, Bu? Nah, ini proses selanjutnya setelah kulit kayunya udah dibersihkan dari kulit luarnya. Sebelum kita jemur harus dipukul-pukul dulu. Sebenarnya fungsinya dipukul-pukul ini kulit kayu supaya nih bisa dilihat ya bedanya. Ini yang belum dipukul masih keras. Setelah dipukul nih jadi agak lebih melunak ininya. Tuh, jadi nanti kedua kali lebih tipis lagi nanti. Begini. Nanti habis ini baru dijemur ya, Bu ya. Ya. Oke. Kalau ini berarti yang muda. Sebenarnya ada dua nih. Ada yang kulit kayu yang masih muda seperti ini, ada yang tua. Nah, ini sebelah kanan saya Ibu Anong tuh yang lagi pukul yang agak tua nih kulitnya nih. Maaf, Ibu. Nah, seperti ini. Sebenarnya teknik pukulnya hampir mirip, hanya bedanya kalau yang tua ini agak lebih susah. Jadi sekalinya pukul tuh harus keras ya, Bu ya. Nah, saya mau coba yang muda dulu nih. Mana, Bu? Ayo, Bu. Ajarin saya, Bu. Semakin lama dipukul, tekstur kulit kayu mulai berubah. Dari yang kaku, jadi lebih lentur. Berarti dipukulnya itu sebenarnya berkali-kali sampai bener-bener kulit kayunya ini nggak terlalu tipis tapi nggak terlalu tebal juga. Dan di sini nih alatnya kalau dipakai untuk pemukul bisa dilihat bedanya yang depan sama belakang. Nah, ini penggunaannya juga beda. Kalau yang di depan ini penggunaannya untuk yang pertama kali ya, Bu ya. Kalau yang ini untuk yang nantinya kedua kali kalau kulit kayunya ini sudah mulai menipis. Biar nggak robek ya, Bu ya, kalau yang ini ya. Lebih halus soalnya. Ini begini udah, Bu? Belum, Bu? Oh, salah. Harus lurus ya? Nah, tuh. Teknik baru lagi nih.
Nih cara megangnya tuh seperti ini, harus lurus, nggak boleh miring begini, harus begini ya Bu. Kalau miring kenapa? Kalau potong nanti dia putus. Oh. Setiap hentakan harus mengikuti satu garis lurus, biar hasilnya tetap rata dan seratnya terbuka sempurna. Lembut, udah cukup lemas. Ini mau kita jemur ya Bu? Iya, iya. Di mana kita jemur ya Bu? Situ aja? Ya dipanasi. Di panas. Kita cari panas. Setelah seratnya mulai lentur, kulit kayu harus dijemur di bawah terik matahari. Nah, ini biasanya kulit kayu yang sudah lembut seperti ini kita jemur. Dijemurnya pun sebenarnya kalau lagi panas terik seperti ini tidak terlalu lama. Kata Ibu setengah hari juga sudah cukup ya Bu? Iya, iya. Sampai benar-benar getahnya ini kering, baru kita bisa olah lagi, kita angkat. Kalau udah kering dijemur, kulit kayu boyu akhirnya sampai ke babak final. Yap, disulap jadi bidai atau kasa. Oh, sejenis tikar tradisional khas Jagoi Babang. Dari hasil alam kulit kayu dan rotan yang dianyam pakai keterampilan tangan. Nih ada yang unik lagi nih. Alatnya nih kalau di sini namanya sosan. 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 O-nya harus panjang. Sosan. Nah, ini namanya sosan. Fungsinya ketika dianyam antara kulit kayu dan juga rotan, ini tuh fungsinya untuk merapatkan lagi. Jadi bisa masuk ke sela-selanya seperti ini. Terus nanti bisa didorong ya Bu kulit kayunya. Buat saya, bikin satu lembar kasa mungkin cuma angan-angan. Tapi buat ibu-ibu di sini, menganyam satu lembar kasa bisa selesai hanya dalam satu hari. Ini depannya apa belakangnya Bu? Nah ini yang sudah jadinya kasa seperti ini, hanya beda ukuran. Kalau yang tadi kita bikin itu ukuran 24 ya Bu. Kalau ini 36 lebih besar. Saya boleh coba tiduran nggak Bu? Coba saya mau rebahan Bu. Di sini boleh ya Bu? Aduh, aduh, enaknya. Boleh tidur seharian nggak Bu? Boleh. Bu, pahit Bu. Ih enak, seperti bubur. Ini yang tadi daun kunyit dan juga daun ubi. Terdiri dari 3 dusun, Desa Jagoi Babang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Dayak Bidayuh Jagoi. Tinggal di ujung batas negeri jiran Malaysia, mereka udah terbiasa hidup menyatu dengan alam. Mau makan enak, ya tinggal cari sendiri. Wah, emang susah ya kalau kita ke dalam kebun atau ke dalam hutan nih sama ibu-ibu Dayak tuh emang semuanya bisa diambil, semua bisa dimakan katanya. Nah kayak salah satunya nih kita lagi mau ambil namanya itokas. Nih. Tiokas. Bahasa di sini namanya tiokas atau bahasa Indonesia itu bisa disebut juga pakis. Tiokas, sejenis pakis hutan kata ibu-ibu Bidayuh Jagoi. Katanya lagi, daun mudanya bisa dimakan langsung buat lalapan. Lalap juga bisa, dimasak pakai olahan juga bisa. Tapi saya penasaran Bu, saya makan boleh ya? Makanlah. Rasa lendir-lendir kan? Ya. Awalnya enak Bu, nggak ada rasanya. Tapi di akhir-akhir makin banyak lendirnya ya Bu. Makin banyak lendirnya, agak sedikit pahit. Agak sedikit pahit tapi masih bisa kemakan ya Bu. Kalau yang masih kecil gini tuh batangnya pun bisa dimakan. Tapi kalau misalnya sudah mulai yang besar begini, yang diambil tuh hanya daunnya aja. Nah, kita cari lagi. Di hutan, Tiokas alias pakis punya tempat nongkrong favorit. Gak semua sudut bisa ditumbuhi. Tapi para ibu Bidayuh Jagoi udah hafal betul di mana tanaman ini bisa dicari. Ini bisa. Oh, berarti nggak mesti ada daunnya ya Bu? Oh, ini nih yang seperti ini juga bisa, nggak mesti ada daunnya karena batangnya juga bisa dimakan kalau masih muda seperti ini. Dan enak juga ya Bu. Tapi sama berlendir juga. Iya. Jam terbang emang gak bohong.
Kalau saya masih pantau kanan kiri, para ibu Bidayuh Jagoi udah punya radar sendiri. Fix deh, ini baru emak-emak tangguh. Kalau disuruh survive sendirian di hutan, yang pertama saya cari pasti ibu-ibu Bidayuh Jagoi. Saya kalau ditinggalin di hutan 1 minggu juga hidup nih kalau sama ibu nih. Pohon dipanjat, tumbuhan ditarik, semua bisa dimakan ya Bu. Misi para ibu di hutan belum selesai. Sekarang saya diajak cari bungkus buat masakan. Di sini daun simpur dipakai buat pengganti daun pisang. Nah ini kebetulan di satu pohon ada daun mudanya nih yang paling atas, saya mau cobain. Ini boleh dimakan kan Bu? Boleh. Langsung. Nih, tuh ulat aja makan, berarti saya juga bisa makan. Coba. Ini biasanya lalap juga ya Bu? Iya. Oh pahit Bu. Tapi kalau kita luka kita bisa obat pakai ini yang mudanya ini. Nah, kata ibu bisa buat lalap, tapi rasanya kok pahit lama-lama. Awal-awal enggak, lama-lama dia keluar rasanya pahit. Tapi kayaknya lebih enaknya dimasak ya Bu. Nggak bisa Bu, tetap pahit Bu. Kayak pare rasanya. Tapi misalnya kalau kita luka di hutan tuh inilah yang kita cari. Kalau apa? Kalau misalnya pas kita luka di hutan kita kepepet daun mudanya yang kita ambil. Untuk? Dikunyah terus ditempel di luka kita tuh. oh, bisa jadi ini juga Iya, ya penyembuh luka ya Iya. Bu. Untuk menahan darah kita keluar. Oh gitu. Iya. Oke, sekarang lanjut cari daun yang sesuai kebutuhan. Nah, ini besar-besar nih. Kita dapat. Ini berarti tumbuhnya sebenarnya liar ya Bu? Atau Liar. harus di dekat pohon apa gitu nggak? Liar. Liar memang aja. heeh. Di dalam kebun, di dalam hutan tuh juga ada tiba-tiba tumbuh aja nih daun simpur. Ntar dulu Bu, ngos-ngosan saya Bu. Ngejar ibu-ibu ini susah banget. Iya, tapi Lincah sekali ibu-ibu. Kalau orang Saya mau Bu, coba petikin buat saya Bu. Nah, saya makainya gimana Bu kalau Nah, begini? ini dicabut ujungnya kan. Nah, coba saya pegangin tanggup ibu. Bagian ujungnya aja. Nah, ini terus ditaruh di sini. Telinga. Di telinga begini tuh. Biar tidak kepanasan, biar tidak kehujanan. Nih. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Sekali masuk hutan, makan siang sama lauknya sekalian juga dicari. Iya, udah rame ya. Ini kali ini kita nggak mau main bola ya Bu ya. Ibu-ibunya udah kayak mau main bola tuh, lihat kos kakinya. Tapi kita kali ini mau nangguk. Nah kalau bahasa di sini itu nangguk itu kita mencari ikan pakai ini nih. Apa ini Bu namanya Bu? Sokuop. Pakai sokuop. Nah ini tuh alatnya yang tadi kita bawa sebenarnya untuk bisa jadi hasil panen di sini ya Bu, bisa untuk nangkep ikan juga, jadi multifungsional. Nah ini kita mau pakai nih buat cari ikan. Ibu-ibu di sini tuh kayak nggak ada takutnya. Hutan Kalimantan yang luas ini bagi mereka udah kayak taman bermain aja. Ini caranya nunggaknya tuh begini. Kok nunggak nangguk? Nyokop. Ingat tunggak kan? Nangguk ya Bu ya. Kalau Nah, bahasa nangguk Dayaknya caranya seperti nyokop. ini, ke samping-samping, terus kita serok begini, kita angkat. Ibu dapat ikan-ikannya kayak begini nih yang kita cari nih, ikan seruang. Kalau cuaca dan alam lagi bagus, biasanya ikan mudah dicari. Ikannya juga bervariasi dengan ukuran yang lebih besar. Ini kalau misalnya kita cari ikan di anak sungai seperti ini, itu harus hati-hati sama kaki karena banyak banget kayu-kayu dan juga batang-batang pohon nih di bawah yang tajam-tajam. Jadi harus hati-hati melangkahnya. Iya. Tuh, ikan ini. Pinggang saya pegel, tangan saya pegel, kaki apalagi. Habis ini kita langsung masak aja ya Bu ya? Iya. Udah siap Bu masak? Apa masih mau cari? Oh udahlah, udah nyerah Ibu ya, udahlah. Ayo kita naik. Naik dari mana nih kita? Sini?
nih ikannya. Nih ikannya sebenarnya ikan yang sudah dicari kemarin-kemarin ya Bu. Karena waktu saya ngambil sama ibu-ibu sepertinya kurang, jadinya ditambahin sama ibu nih ikannya biar olahannya lebih enak lagi, lebih banyak, lebih kenyang. Nah, terus caranya gimana Bu? Bahan udah lengkap, saatnya racik-meracik. Ikan yang udah bersih lanjut dibungkus daun simpur bareng sama garam, cabai, dan batang serai. Kami mau buat beberapa variasi menu, jadi saya dan para ibu saling berbagi tugas. Nah ini semua sibuk berkegiatan ya, karena olahannya kali ini kita bikinnya tuh nggak cuma satu, tapi ada ikan pais, ada sayur pais, dan ibu di sebelah nih lagi parut singkong. Kita mau bikin juga olahannya namanya ponas. Nah kalau ponas itu kata ibu-ibu mirip seperti papeda. Ibu-ibu Jagoi Babang emang jago banget ya. Di hutan gercep cari bahan, masuk dapur juga satset bikin masakan. Oh, pantesan. Tadi daunnya tuh harus berkali-kali, harus sampai tebel banget karena ini dibakarnya langsung di atas apinya. Jadi ikannya ini dilapisi sama daun, terus dibakar langsung di atas api. Ini ditunggu sampai benar-benar mateng. Ini berapa lama Bu? Kira-kira 30 menit ada bakarnya? Berapa menit? Tergantung nanti lihat anunya tuh. Lihat apanya? Kalau sudah gosong? Oh, sampai gosong daunnya. Pantes tadi harus berlapis-lapis ya Bu ya, karena kalau misalnya tipis nanti ikannya jatuh ke bawah. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu, saya bantu bikin ponasnya. Panaskan air dan campur sama bumbu yang udah diulek. Nah ini dia bumbunya nih, ini tuh olahan antara cabai, terus ada apa lagi Bu tadi? Kunyit, ada serai, terus ada apa lagi Bu? Ini sambil perih nih. Nih, bahan-bahan penting yang harus nanti kita masukkan ke dalam olahan ponasnya itu di sini ada daun sipong. Ini tuh kayak wanginya kayak ketumbar, karena emang ini daun-daun ketumbar ya Bu ya. Mungkin ketumbarnya, tapi ketumbar Dayak kalau di sini nih begini bentuknya. Terus ada serai juga, ada daun kunyit. Nah ini nanti kita beginiin ya Bu ya. Contohnya nih, begini nih, harus giniin ya Bu ya, biar aromanya keluar. Daun ketumbar Dayak ngasih sentuhan aroma khas kesajian ponas. Masukkan barang bahan lainnya sambil menunggu air mendidih. Ini kalau aromanya udah mulai keluar, singkong yang sudah diparut baru bisa dimasukin. Nah bedanya kalau misalnya kita bikin papeda, kalau papeda kan hanya air panas terus diaduk pun jadi. Tapi kalau ini tuh harus benar-benar mendidih sambil kita aduk-aduk. Kita coba untuk bikin apa kalau di sini Bu olahannya namanya sayur pais aja ya? Iya. Sayur pais. Tiok pas. Sebenarnya bumbunya hampir mirip seperti tadi, hanya bedanya kalau ini pakai bawang merah. Ada bawang putihnya nggak Bu? Iya. Bawang merah, bawang putih, cabai. Terus wanginya kayak ini, kayak bumbu nasi goreng. Mirip. Sekarang giliran sayur pakisnya. Masih pakai daun simpur, sayur pakis diracik dengan bumbu sederhana. Yakin sih ini bakalan unik dan pasti enak. Tapi enak ya Bu, udah wangi. Kalau biasanya kan sayur itu ditumis, kalau nggak di sop ya Bu ya. Iya. Tapi kalau di sini dibakar. Nah begini nih, aromanya sih sebenarnya udah wangi ya, udah agak harum. Apalagi pakai daun ini makin wangi lagi nanti ketika dibakar. Mirip seperti ini nih, urap. Tuh. Enak nih kayaknya nih Bu. Udah lapar. Udah bunyi-bunyi perut saya. Kan ya, coba ya Bu. Nah, ini nih momen yang paling saya suka. Makan. Ibu-ibunya udah lapar, udah capek cari ikan. Sekarang udah tinggal nikmatin ya Bu ya, enak. Ini
lengkap banget, sayurnya ada, proteinnya ada. Nah kalau di sini makannya itu pakai nih nasi atau beras merah ya. Kalau di sini namanya apa Bu? Beras songot. Beras songot. Yang paling bikin saya penasaran sih udah pasti sama ponasnya. Katanya mirip papeda, tapi saya lihat lebih mirip bubur Manado. Ih enak, seperti bubur. Ada anget-angetnya mungkin dari sereh dan juga dicampur jahe tadi ya Bu ya. Terus sayurnya ini yang tadi daun kunyit dan juga daun ubi. daun singkong tadi. Nih kalau dimakan, enak. Tapi dingin loh, enak loh, dingin ya. Dingin di muka tuh langsung dingin, enak. Kalau Bengkayang punya panggilan, mungkin yang paling keren tuh Bumi Seribu Riam. Bukan sekadar julukan, Bengkayang emang punya banyak riam atau air terjun. Nih, di Kabupaten Bengkayang ini begitu banyak potensi wisatanya. Salah satunya di Riam Pelayo ini, pemandangannya bagus. Terus juga kita bisa berenang-berenang. Biasanya kalau udah mulai siang ke sore, anak-anak tuh udah pada mandi di sini, main air, berenang. Saya juga mau ikut nih sama anak-anak, ikutin keseruannya mereka. Sambil teriak, loncat-loncat. Seru ya? Ini tidak. Ini enak. Buat saya, healing itu ternyata sesimpel ini. Main di Riam Pelayo memang seseru itu sih. Airnya dingin, udaranya sejuk, pikiran yang tadinya penuh auto refresh seketika. Yang paling seru, setiap sudut Riam Pelayo punya karakter beda. Ada kolam tenang buat berendam, ada perosotan alami buat seluncuran, ada juga aliran deras buat ngerasain pijatan alami. Dan buat warga sekitar, Riam Pelayo juga jadi tempat buat aktivitas sehari-hari. Nah, ini seru sekali ya. Saya habis mandi-mandi sama anak-anak, terus ketemu ibu. Ibu ternyata habis pulang dari kebun. Terus saya bingung, ibu mau masak atau mau ngapain? Ternyata ibu lagi bikin sabun. Nah, kalau di sini sabunnya masih alami, namanya daun senduduk. Nah, ini caranya itu harus ditumbuk dulu sampai dia agak hancur. Terus lendirnya keluar, ketika dicampur sama air, nanti dia akan berbusa. Tuh, yuk. Ya, ada busa-busanya. Selain daun sengguduk, ada bahan lain yang biasa dipakai. Salah satunya krunuk. Ternyata busanya itu jauh lebih banyak loh. Jauh lebih banyak. Terus ketika dipakai, ini tuh rasanya tuh lembab, dingin, dan juga sebenarnya kalau menurut saya bisa untuk scrub juga. Untuk mengangkat ini, apa namanya, kulit-kulit mati. Mungkin sensasinya nggak semewah sabun modern. Tapi ada kepuasan tersendiri pas ngerasain tubuh dibersihkan pakai bahan alami. Ini tuh sebenarnya busanya Bunganya masih nampak ungu kan. iya, masih ada ungunya. Sebenarnya kalau dari aroma, ini tidak bau daun sama sekali. Malah lebih agak sedikit wangi. Terus juga mirip sama apa ya Bu wanginya? Nggak tahu Nggak juga ada sih, tapi agak wangi kembang, tapi sedikit banget wangi kembangnya. Wangi sekali. Bisa dipakai di muka juga. Coba Kak. Lagi Kak. Terus semua buat aku. Bisa banget. Warna hijau. Kayak itu jauh. Kali buat bikin anak. Tapi dingin loh, enak loh. Dingin ya? Dingin. Dingin di muka tuh langsung dingin, enak.
kita tuh jadi lembut. Jadi lembut Bu. Saya pikir kan akan kering karena digosok-gosok kan. Ternyata enggak. Ternyata kalau misalnya udah dibilas itu jadi lembab gitu.